Salam Pak Bambang, saya mau izin bertanya, Yesus itu Allah atau manusia? Mohon pencerahannya. Ya, Shalom Alaikum ya. Salam sejahtera untuk saudara-saudara dalam Kristus. Jadi sebetulnya iman kita tentang Yesus itu clear ya, karena itu sudah berjalan selama 20 abad sejak gereja mula-mula pada zaman Alkitab, kemudian pada zaman murid-murid yang nulis Alkitab, murid-murid para rasul, sampai konsili-konsili gereja awal ketika gereja menghadapi ajaran-ajaran bidat. Itu sudah clear. Jadi intinya iman Kristen meyakini berdasarkan ajaran para rasul, ya tentu yang ini jelas sekali bahwa Kristus itu sepenuhnya Allah sebagai firman dari Tuhan sendiri. Dan yang kedua sepenuhnya manusia ketika Kristus itu datang ke dunia dikandung oleh Bunda Maria. Dan dalam hal ini maka iman kita mengajarkan bahwa Kristus sepenuhnya sebagai Allah itu tidak merujuk kepada kemanusiaannya yang kelihatan, tetapi kepada firman Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, siapa firman yang bersama-sama dengan Allah ini? Apa perannya? Ayat 3 menjelaskan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tentu dijadikan oleh Yesus sebagai firman yang kekal tadi, bukan dijadikan oleh kemanusiaan Yesus. Ya, dan tanpa Dia, tanpa firman Allah itu, tidak ada sesuatu pun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, itulah yang di dalam bahasa teologi disebut praeksistensi putra Allah. Jadi Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena Dia firman Allah. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan tidak mungkin kalau firman itu ada kemudian setelah Allah. Nah, sebetulnya disebut firman di sini bukan sekedar kata-kata verbal, ya. Firman di sini sebetulnya bahasa aslinya itu logos. Logos itulah yang menjadi bahasa kita logik, logikos, logika. Jadi firman itu sesungguhnya adalah kemahasabdaan Tuhan. Jadi sabda atau firman itu tidak hanya berarti kata-kata verbal atau efek atau akibat dari kata-kata. Kalau akibat dari kata-kata ya alam semesta ini, langit, bumi, laut seisinya ini kan diciptakan oleh firman Allah. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi itu efek dari firman tadi. Tetapi Yesus itu firman itu sendiri. Nah, jadi dengan demikian tidak mungkin kalau firman Allah itu tidak kekal. Karena kalau firman Allah tidak kekal berarti ada waktu di mana Allah sebagai the existence, sebagai wujud sudah ada, firman-Nya belum ada. Berarti kan pernah ada waktu di mana Allah tidak punya firman, dan itu tidak masuk akal kan. Nah, ketika firman itu menjadi manusia, Dia dikandung oleh perawan Maria tanpa campur tangan seorang laki-laki. Artinya bahwa Yesus itu sepenuhnya manusia. Jadi jangan orang salah paham, Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok dicobai. Yang dicobai, yang haus, bahkan yang mati, itu bukan keilahiannya. Maka dalam Alkitab disebutkan sangat jelas sekali, Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Karena firman sendiri benar-benar menjadi manusia, bukan setengah manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini saya kira clear sekali. Maka ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius, ya, ketika gereja menghadapi ajaran sesat Arius yang mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah itu tidak ada, gereja langsung berkumpul. Nah, waktu itu kan belum ada perpecahan, ya, gereja itu masih tahun berapa, Pak? tahun 325. Jadi waktu itu belum ada aliran-aliran gereja, belum ada perpecahan gereja, karena perpecahan gereja itu baru terjadi tahun 451. Jadi waktu itu yang namanya gereja itu ya semua gereja Katolik dan semua gereja Ortodok. Artinya apa? Bukan Katolik sebagai institusi yang sekarang ini berpisah dengan gereja Ortodok, atau Ortodok yang berpisah dengan Katolik, tidak. Tapi sifat gereja yang adalah universal. Artinya berlaku bagi semua bangsa, berlaku bagi semua kaum, itu arti katoolon, gereja yang bersifat Katolik. Begitu setiap gereja itu bersifat Ortodok. Artinya gereja itu menganut ajaran lurus yang diterus sampaikan tanpa putus dari para rasul. Makanya kalau ada gereja Roma, ya gereja di wilayah yurisdiksi Roma, gereja di wilayah yurisdiksi Antioquia, seperti yang diceritakan dalam Alkitab, ya, bahwa orang-orang mengikut Yesus itu pertama kali disebut Kristen itu kan di Antioquia. Kemudian dari Antioquia ke Roma, dari Roma Konstantinopel, kemudian di situ ada Alexandria. Jadi semua gereja sudah kumpul jadi satu. Lalu mengatakan tidak bisa, Arius itu salah. Karena apa? Kalau firman itu pernah tidak ada, berarti pernah ada Allah tanpa firman-Nya. Masa Allah pernah tidak punya firman? Kalau Allah pernah tidak punya firman, berarti Allah pernah tidak bisa mencipta. Jadi Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya itu kekal. Itu kira-kira apa yang kita bisa pahami dari ajaran Kristen yang paling dasar tentang siapakah Yesus Kristus. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.